Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin SPD. Saya guru kelas di Min 14 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak angkatan pertama tahun 2025 di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Untuk memimpin doa, Bapak mohon kepada Muhammad Yahya untuk memimpin doa ke depan. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jamila birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, silakan duduk, Nak. Selanjutnya Bapak ingin mencek kehadiran kalian satu persatu lah. Aidina Julpa, Baihaqi, Hudail, Aika, Hamka, Nafis, Yahya, Yanur, Mujalipah, Nursida, Ramina Sahlia, Raudatul Jannah, Safa, Tiara Askia. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, anak-anak sudah siap belajarnya? Siap. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ayo berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mainnya, untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Ya, silakan duduk kembali. Ya, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Masalah pubertas. Kalau kemarin kita belajar masalah pertumbuhan manusia kan? Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu lanjut usia. Ya. Hari ini kalian akan belajar masalah pubertas. Apa tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, Bapak ingin kalian bisa memahami dan mendeskripsikan apa itu pubertas, ciri-cirinya apa, lalu masalah apa yang dihadapi saat pubertas, dan bagaimana solusinya. Ya, Bapak ada pertanyaan di papan tulis, coba lihat. Apa yang menyebabkan kalian tumbuh dan tinggi, besar dan tinggi, apa kira-kira? Yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Tiara Askia. Ya, makan, minum, olahraga, tidur teratur, dan bertambahnya usia. Lalu kedua, apa itu pubertas dan bagaimana aku mengenalinya? Siapa yang dapat? Ya, Raudatul Jannah apa? Ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. 3. Apa yang perlu dipersiapkan menghadapi pubertas? Siapa lagi? Ya. Ya, memahami masa pubertas dengan baik. Baik, untuk memahaminya, perhatikan video yang Bapak putar. Dan siapkan buku, tulis, dan alat tulis. Catat apa yang kalian bisa tangkap dari video yang Bapak tampilkan. Paham? Paham. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Tadi video masalah siap menghadapi masa pubertas. Kalian sudah mencatat poin-poin pentingnya? Sudah. Ada yang bisa menyebutkan satu saja yang Bapak minta poin pentingnya? Ya, silakan Muhammad Hamka. Ya, pubertas adalah hal yang sesuatu pasti kita lalui sebagai manusia normal. Perempuannya lagi, silakan. Ya, Tiara. Ya, pubertas adalah perubahan fisik, emosi, dan sosial. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Lanjutnya lebih dalam, Bapak akan menjelaskan tentang materi kita, masa pubertas. Nah, diperhatikan dan boleh dicatat. Masa pubertas. Pengertiannya, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ditandai dengan perubahan fisik, emosi, sosial akibat hormon. Contohnya, kalau kalian mungkin masih bayi, itu ukurannya berbeda ketika kalian sudah di tingkat sekolah SD atau MI. Berikut pun selanjutnya ada tahapannya yang seperti kita pelajari di pertemuan kemarin. Selanjutnya, itu pengertian tadilah. Ciri-ciri pubertas, Bapak bedakan menjadi 2. Ada ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ada ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, untuk anak laki-laki dulu. Suara menjadi lebih berat. Nah, siapa di sini laki-lakinya yang suaranya sudah berubah mungkin? Nah, itu tanda-tandanya sudah pubertas.
Yang kedua, tumbuh jakun. Nah, jakun ini seperti yang Bapak miliki ini, yang ada di leher. Ini namanya jakun. Kalau laki-laki sudah memiliki jakun, itu adalah ciri-ciri sudah pubertas. Selanjutnya, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Jadi, laki-lakinya kalau sudah mulai tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan, itu juga tanda-tanda kalian itu sudah pubertas. Yang keempat, mengalami mimpi basah. Nah, siapa sudah mimpi basah, itu berarti sudah pubertas. Selanjutnya, badan menjadi lebih tinggi dan berotot. Ini untuk laki-lakinya, biasanya kan suka olahraga, main bola, sepeda, dan lain-lain. Biasanya otot dan tingginya bertambah. Selanjutnya, pada anak perempuan, itu ada cirinya masing-masing. Yang pertama, payudara mulai tumbuh. Yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, ini sama seperti laki-laki lah. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Yang keempat, itu pinggul membesar. Yang kelima, suara menjadi lebih halus. Maksudnya tidak cempreng lagi. Nah, lebih halus. Selanjutnya, tadi perubahan fisik, sekarang perubahan emosional. Kalau orang yang pubertas itu cenderung lebih mudah tersinggung dan marah. Nah, dan lebih sensitif terhadap penilaian orang. Ciri yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Dan muncul keinginan untuk mandiri. Mandiri ini apa maksudnya? Tidak ingin lagi diantar kemana-mana, tidak ingin lagi disuapi makan. Nah, karena sudah merasa besar, merasa mandiri, itu emosional. Lalu masalah apa saja yang dihadapi ketika masa pubertas? Yang pertama itu bingung dan takut menghadapi perubahan tubuh. Nah, takut terutama pada perempuan lah. Karena perubahan tubuh yang signifikan itu biasanya dirasakan oleh anak-anak atau remaja perempuan. Yang kedua, kurangnya informasi tentang pubertas. Yang ketiga, perasaan tidak percaya diri. Yang keempat, tekanan dari teman sebaya. Kalau masa pubertas ini kan sudah mulai geng-gengan, ya kan? Satu grup dengan grup lainnya sudah dengan teman sebaya, biasanya begitu kan. Lalu bagaimana cara menghadapinya dari masalah tersebut? Yang pertama, cari informasi yang terpercaya, misalnya guru, orang tua, dan buku. Jadi kalian dalam menghadapi pubertas jangan menjauh dari orang tua, tapi orang tua sebagai rujukan kalian untuk bertanya supaya tidak salah arah. Guru juga, buku juga. Kedua, menjaga kebersihan tubuh. Nah, karena apa? Karena memasuki masa pubertas, hormonnya itu berbeda pada saat menjadi anak-anak. Yaitu yang pertama, mudah keringat. Jadi kesehatan tubuh harus dijaga. Lalu apa? Mulai muncul jerawat, dan lain-lain. Jadi kebersihan tubuh harus dijaga. Dengan cara apa? Kalau kita misalnya banyak keringat, dengan memakai pakaian yang bagaimana? Yang menyerap keringat. Ya kan? Selanjutnya, berani bertanya jika bingung. Nah, jika bingung bertanya kepada orang tua, guru, atau buku. Yang keempat, menjaga pergaulan dan bersikap positif. Nah, itu ya kata Bapak tadi. Karena remaja ini adalah persimpangan atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi maunya coba-coba, mau coba ini, coba itu, ikut teman ini. Itu kita harus jaga pergaulan supaya jangan salah jalan.
Kesimpulannya apa? Masa pubertas adalah fase normal dan penting dalam pertumbuhan. Setiap orang mengalaminya dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi bukan kalian saja, tapi semuanya lah, semua manusia normal itu melalui fase ini. Jadi jangan malu, jangan tidak percaya diri atau takut. Hadapi dengan pengetahuan dan sikap yang bijak. Tadi sudah nonton video, sudah Bapak jelaskan, sudah nonton PowerPoint. Sekarang Bapak ada tugas kelompok. Nah, yaitu kalian menemukan atau mencari masalah apa yang ketika pubertas itu ditemui dan cari solusinya lah. Nah, masalahnya apa dan solusinya apa? Contoh, masalahnya adalah pada saat pubertas itu mudah berkeringat. Maka solusinya adalah pakai pakaian yang menyerap keringat. Nah, itu satu sudah. Cari sebanyak-banyak mungkin lah sepengetahuan kalian dari membaca penjelasan tadi atau mendengar atau pernah mengalami. Paham? Jadi contohnya Bapak ulangi instruksi lembar kerjanya. Kalian Bapak bagi menjadi dua, kelompok A laki-laki, kelompok B perempuan. Lalu kalian cari masalah yang dihadapi saat masa pubertas. Misalnya tadi, mudah berkeringat. Solusinya adalah memakai pakaian yang menyerap keringat. Paham? Paham? Semangat? Ya. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Terus nama anggotanya. Dalam diskusi kelompok, dibagi perannya lah. Siapa yang jadi penulis, siapa yang jadi presentasi nantinya. Nah, misalnya ini kan ada 7, penulis 1, presentasi 1, sisanya mencari, menjawab soal yang ada di lembar kerja. Nah. Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, saatnya presentasi untuk kelompok A, laki-lakinya dulu. Silakan maju. Keringat harus menjadi perhatian kita, karena keringat dapat menimbulkan bau. Solusinya, menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat seperti katun dan menggunakan parfum. Ya, yang kedua? Yang kedua, mudah galau. Solusinya, rajin beribadah. Yang ketiga, mudah ikut-ikutan. Solusinya, menjaga pergaulan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok A tadi menemukan masalah yang pertama, katanya mudah sekali berkeringat. Tuh, solusinya ialah mengganti baju celana dalam 3 kali sehari dan bahannya katun yang menyerap keringat dan menggunakan parfum. Yang kedua, hasil diskusi kelompok A yaitu masalahnya adalah mudah galau. Mudah galau. Jadi solusinya rajin beribadah. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, mudah ikut-ikutan. Bagaimana solusinya? Yaitu menjaga pergaulan. Bagus sekali kelompok A. Tepuk tangan saya lagi. Selanjutnya kelompok B. Perempuannya sama maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ketika pubertas. Menstruasi kadang menyakitkan. Solusinya minum obat dan pereda nyeri. Pertumbuhan payudara terasa tidak nyaman atau memalukan. Solusinya menerima dan menggunakan bra untuk kenyamanan. Jerawat atau kulit berminyak. Solusinya mencuci muka, menjaga pola makan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Masalah yang ditemukan oleh kelompok B yaitu menstruasi kadang menyakitkan.
Solusinya ialah minum obat pereda nyeri katanya. Yang kedua, pertumbuhan payudara terasa tidak nyaman dan memalukan. Solusinya adalah menerima bahwa itu adalah hal yang normal dan menggunakan bra untuk kenyamanan. 3, yaitu munculnya jerawat dan kulit berminyak, yaitu mencuci muka dan menjaga pola makan. Bagus, kalian sudah bisa menemukan masalah beserta solusinya. Bapak harap kalian dalam menghadapi masa pubertas bisa siap dan bijak. Jangan salah langkah. Ya, baik, kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kegiatan apa yang Ananda senangi dalam pembelajaran ini? Siapa yang mau angkat tangan dulu? Ya, silakan Muhammad Nafis. Berdiskusi dengan teman-teman. Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, perlukah kita menjaga diri pada masa pubertas? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mujalibah, silakan. Ya, perlu. Karena supaya kita tidak salah langkah dalam menghadapi masa pubertas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, untuk lebih memantapkan dan mengevaluasi pemahaman kalian, Bapak akan mengadakan asesmen. Ada 5 pilihan ganda dan 5 isian. Ya, sudah selesai? Sudah? Ya, kumpulkan. Kita memasuki bagian terakhir dalam pembelajaran, yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan apa saja yang kita pelajari dalam materi pubertas kali ini? Yang pertama, pubertas apa dulu? Pubertas adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua manusia. Ya, pubertas adalah hal yang wajar, normal dialami oleh manusia. Apa lagi? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ya, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kalau ciri-cirinya, laki-laki, ciri-cirinya apa pubertas tadi? Suara menjadi lebih berat, tumbuhnya janggut, kumis, mimpi basah. Lagi? Itu ya. Ya, badan menjadi berotot dan tinggi. Kalau ciri-ciri pubertas pada perempuan apa tadi? Apa tadi? Ayo. Menstruasi. Apa lagi? Payudara mulai tumbuh. Apa lagi? Moodnya apa? Sering berubah-ubah, mudah marah, ya kan? Dan sensitif. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dan menerapkannya. Amin ya Rabbal. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.